Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 20 November 2020. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang telah saya siapkan dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah Bapa kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami senantiasa bersyukur untuk segala kasih dan tuntunan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami bersama-sama. Sekalipun di dalam suka duka kehidupan silih berganti kami alami, sekalipun ya Tuhan di tengah situasi adanya pandemi COVID-19 saat ini, namun kami sungguh percaya bahwa Engkau tetap melihara kehidupan kami. Kami selalu merindukan kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami selalu merindukan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami mau membaca, kami mau merenungkan bagian firman-Mu. Berkati kami ya Allah Roh Kudus. Berikan hikmat bagi kami. Berikan pengertian bagi kami, biarlah sungguh-sungguh kami dimampukan untuk boleh memahami firman-Mu ini. Kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan, berita kelepasan. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung-gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya.
dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Itulah bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita akan renungkan saat ini dalam satu tuntunan tema berita pengharapan. Kareba Kaparenuan. Dalam kondisi ekonomi yang sulit akibat dari dampak pandemi virus corona, banyak orang mulai merasa tidak mampu menghadapi keadaan seperti ini. Banyak yang pekerjaannya menjadi terhambat, bahkan tak jarang yang tidak lagi bisa menghasilkan nafkah untuk keluarganya. Di tengah kondisi seperti itu, datang kabar bahwa akan ada alokasi dana desa untuk diberikan sebagai bantuan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Berita ini tentu menjadi berita sukacita yang menjadi harapan bagi banyak orang yang sedang bergumul. Berita sukacita juga datang kepada bangsa Israel yang sedang berada di pembuangan. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Ia menjadikan momen untuk mendidik umatnya. Melalui berita pengharapan itu disampaikan Tuhan melalui Yesaya. Umat Tuhan akan melihat kemuliaan Tuhan karena sesungguhnya Tuhan Allah datang dengan kuasanya. Tuhan akan menyelamatkan dan membebaskan umatnya. Seperti gambaran gembala yang mengumpulkan kawanan domba gembalaannya. Bahkan Tuhan sendiri akan menjaga bangsa pilihannya dengan penuh kasih. Berita ini tentu menjadi berita sukacita dan pengharapan bagi bangsa yang sedang membutuhkan pembebasan, sehingga dengan penuh pengharapan mereka melanjutkan hidup. Kita pun sering menghadapi pergumulan dalam hidup ini, baik secara pribadi, keluarga, berjemaat, dan bermasyarakat. Dalam kondisi yang berat seperti ini, yakinlah bahwa Tuhan peduli dan Dia akan bertindak. Dia memberikan berita pengharapan untuk menguatkan iman percaya kita. Dia mengingatkan kita bahwa Tuhan akan bertindak mendatangkan pertolongan bagi kita sehingga kita melanjutkan hidup dalam pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, firman-Mu telah menguatkan kami sebagai berita pengharapan bagi kami di dalam setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami sungguh percaya bahwa Engkau sungguh ada. Engkau selalu menuntun kami. Engkau senantiasa memampukan kami bersama untuk boleh melewati berbagai tantangan, berbagai masalah dalam kehidupan kami bersama-sama ya Tuhan. Secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih untuk segala tuntunan dan kasih-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh dijauhkan dari penyebaran virus corona ini. Peliharakan kehidupan kami ya Tuhan. Tuntun kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh tetap menikmati betapa kasih sayang-Mu Engkau terus menyatakan dalam perjalanan kehidupan kami. Ini syukur kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami bersyukur kepadamu. Haleluya.
Amin.